Halo Sobat Citana, apa kabarnya? Barusan saya dapat kabar ada lagi pasien ibu hamil dengan konfirmasi PCR-nya, swab-nya positif. Aduh, ngeri ya zaman sekarang. Banyak sekali ibu hamil dalam seminggu ini aja sudah lebih dari 10 orang yang COVID-19 konfirmasinya positif. Lantas apa yang harus dilakukan seandainya seorang ibu hamil terkonfirmasi swab PCR positif? Yang pertama, jangan panik karena pada COVID-19 konfirmasi masih ada yang tanpa gejala maupun gejalanya ringan. Kalau yang tanpa gejala maupun gejalanya ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah dengan pemantauan atau pelaporan ke puskesmas. Apa yang dilakukan saat isolasi mandiri di rumah? Nah, ini yang penting nih. Berdasarkan protokol kesehatan, ketika kita melakukan isolasi mandiri di rumah, maka selalu gunakan masker, terutama jika keluar kamar. Ayo, di dalam rumah kan bukan hanya ada ibu hamilnya, ada anak kecil, ada suaminya. Saya sering loh melihat seorang bapak ketika memiliki istri yang sedang hamil, dia sedang batuk ataupun pilek, dia tidak memisahkan diri dari istrinya. Ya, berarti ibu hamilnya ketularannya dari orang terdekat. Jadi justru ketika ibu hamil terkonfirmasi swab PCR positif, kita harus sadar siapa saja yang berpotensi menularkan ke ibu hamil tersebut dan seharusnya memisahkan diri dengan kamar yang terpisah dengan ibu hamil tersebut. Nah, ayo Bapak, tolong dong sayangin istrinya. Kalau Bapak ataupun anggota keluarga lainnya, adik atau kakak, lagi batuk ataupun flu, maka pisahkan diri. Nah, selalu lakukan cuci tangan dengan air yang mengalir setiap ada tindakan atau membersihkan diri setiap saat. Jadi jangan justru malas-malasan loh kalau lagi isolasi mandiri. Cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun maupun hand sanitizer sesering mungkin. Jaga jarak dengan anggota keluarga lainnya minimal 1 meter. Ayo, malah jangan kumpul-kumpul. Sering banget malah justru siap konfirmasi PCR positif, cuek banget. Malah kumpul-kumpul satu sama lain. Ya, akhirnya kan saling nularin satu keluarga. Coba deh pakai logikanya. Kalau satu orang saja sudah kena, berarti orang lain punya potensi untuk menularkan satu sama lain. Jadi harusnya saling jaga jarak dan jaga kondisi fisik masing-masing. Nah, yang perlu dilakukan adalah ketika isolasi mandiri juga memperhatikan etika batuk. Di depan publik pun saya sering tuh ngelihat kalau batuk tuh jangan sembarangan, apalagi tidak ditutup. Nah, nutupnya bukan dengan telapak tangan ya ibu atau pak, bapak-bapak. Ingat loh, batuk-batuknya salah, tapi menggunakan punggung tangan seperti ini. Nah, itu etika batuk yang harus dilakukan. Ingat, bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau lagi batuk, tutup dengan punggung tangan. Sekali lagi, tetap pakai masker kemanapun kita berada, karena bagaimanapun kita juga tidak mau menularkan atau membawa virus itu ke dalam rumah kita. Nah, buat yang isolasi mandiri di rumah, selain kamar yang terpisah, maka alat makan dan minumnya serta pakaiannya pun harus terpisah. Alat makan dan minum yang terpisah juga harus dibersihkan setiap selesai digunakan supaya tidak menjadi sumber dari penularan. Pakaian yang dipakai oleh pasien-pasien atau orang yang swab konfirmasi PCR positif harus dipisahkan dan disatukan dalam kantong plastik khusus sehingga bisa dicuci terpisah dari anggota keluarga lainnya. Selain itu, tingkatkan imun kita dengan olahraga. Kan ada di video saya, kita bisa kok olahraga dalam rumah. Jadi jangan banyak alasan deh kalau kita nggak bisa olahraga, kalau kita nggak bisa jalan-jalan keluar. Enggak, tentu saja kita pasti bisa olahraga sekitar 10-15 menit setiap harinya. Bagusnya kita berjemur dari jam 9 pagi sampai jam 15 sore sehingga bisa mendapatkan sinar matahari yang menjadi sumber vitamin D selama 10-15 menit setiap harinya. Perhatikan ventilasi cahaya dan udara pada pasien isolasi mandiri. Bagaimanapun juga mereka butuh udara yang cukup supaya mereka bisa bernafas lebih baik. Ada kan teknik pernafasan yang pernah saya ajarkan, nah dicoba ya. Dan itu juga bisa membantu kita untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik bagi tubuh kita. Buka jendela kamar juga harusnya secara berkala sehingga kita bisa mendapatkan pertukaran udara di dalam ruangan tidak sumpek. Bila memungkinkan, jika ada anggota keluarga ingin bantu membersihkan kamar, maka gunakan masker dan sarung tangan. Ya, nggak perlu berlebihan juga sih pakai Google, tapi memang kalau punya Google lebih baik lagi. Nah, kalau seperti itu juga bantu untuk memberikan makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Jangan sentuh daerah wajah,
terutama apabila kita tidak yakin tangan kita itu bersih. Kalau ingin bantu ibu hamil tersebut, maka ketika kita membersihkan kamar, gunakan tetap masker dan pakai sarung tangan untuk membersihkan daerah-daerah yang disentuh oleh ibu hamil, termasuk pada genggam pintunya loh, termasuk sofa, termasuk pakaiannya, termasuk peralatan makannya. Ingat, bila terdapat penyakit atau penyerta atau komorbid, maka konsultasikan dengan dokter di fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya memiliki asma, memiliki penyakit pada kelenjar tiroid, memiliki penyakit jantung, maka tetap harus diminum obat-obatannya dengan konsultasi dengan telemedicine dengan dokter yang di wilayah puskesmas maupun bidan di wilayah puskesmas tersebut. Beberapa ibu hamil yang tanpa gejala pasti disuruh untuk minum vitamin C. Vitamin C-nya bisa vitamin C tablet, vitamin C yang isap, vitamin C non acidic 500 mg tiap dalam 8 jam untuk 14 hari, atau tablet isap vitamin C 500 mg tiap 12 jam selama 30 hari. Dan selain vitamin C, bisa juga dengan multivitamin. Selain ada vitamin C-nya, ada vitamin B, vitamin D, vitamin E maupun zinc. Nggak mudah, tapi juga nggak susah. Jadi jangan dibikin susah kalau bisa dikerjakan dengan mudah, dan jangan dicuekin atau dibuat cuek protokol kesehatan dilakukan. Bagi anggota keluarga yang kontak erat, kita perhatikan gejalanya. Kalau ada yang batuk maupun flu, tetap laporkan ke wilayah puskesmas terdekat supaya bisa mendapatkan terapi suportif. Nah, kalau ada penyakit penyerta komorbid seperti ada penyakit tiroid, penyakit kelenjar tiroid, penyakit asma, penyakit jantung, tetap konsultasikan dengan dokter ataupun bidan wilayah puskesmas terdekat. Kan ada telemedicine, bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan fasilitas telepon untuk menghubungi kondisi apa saja yang dirasakan oleh ibu hamil tersebut. Pasien-pasien pemberat, maka ibu hamil tersebut harus dilaporkan ke puskesmas gejala-gejala apa saja yang dialami sehingga kondisinya bisa dipantau, dan mungkin harus dikirim ke rumah sakit atau dirujuk ke rumah sakit, lakukan isolasi terpusat. Isolasi terpusat di rumah sakit juga tetap harus ikut protokol kesehatan. Jangan keluarga pasiennya keluar masuk ruangan isolasi. Itu sama saja keluarga pasien membawa pulang virusnya ke rumah dan menularkan virusnya kembali ke rumah. Akhirnya nggak akan selesai rantai penularannya. Ingat ya, penyakit ini bukan hanya tanggung jawab pasiennya yang COVID-19 konfirmasi positif, tapi penyakit ini adalah tanggung jawab kita bersama yang memeriksa maupun keluarga yang mensupport pasien-pasien dengan COVID-19 konfirmasi positif. Jangan lagi kalau udah jelas konfirmasi positif malah bolak-balik atau melakukan isolasi, apalagi sampai nggak pakai masker. Ya itu sama saja membawa pulang virus ke rumah, dan akhirnya rantai penularannya tidak berhenti. Bagaimanapun kita harus saling peduli satu sama lain. Dan buat teman-teman Citana, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan bagi tips-tips apa saja menurut teman-teman bermanfaat selama melakukan isolasi mandiri di rumah. See you, salam sehat selalu.